Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marndur Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi putar dunia pendidikan, informasi kabar SN dan informasi pengadaan seleksi PTAK 2024. Untuk kesempatan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru. Inilah surat terbuka tenaga honorer R2 dan R3 menuntut keadilan hasil seleksi PTAK kepada Presiden Prabowo. Tenaga honorer menyatakan mereka telah bekerja selama ini dan terbiasa bekerja penuh waktu. Inilah tuntutan kepada Presiden Prabowo dalam surat terbuka yang disampaikan tenaga honorer kepada Presiden Prabowo. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari isi surat terbuka tenaga honorer tuntutan keadilan hasil seleksi PTAK kepada Presiden Prabowo pada artikel video berikut ini, dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTAK 2024. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dari situs seknes.go.id, keluarnya hasil seleksi PTAK menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama bagi mereka tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun. Kenapa Bapak Ibu? Di mana ratusan tenaga honorer memberikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo menuntut keadilan. Pasalnya keterangan yang muncul adalah R2 dan R3, di mana mereka telah dijanjikan PTAK paruh waktu. Tenaga honorer adalah pegawai yang bekerja di instansi pemerintah namun statusnya tidak tetap. Mereka bekerja dengan menggunakan sistem perjanjian kerja tertentu dan tidak mendapatkan berbagai fasilitas yang diterima oleh ASN saat ini. Di sisi lain, Bapak Ibu, ASN adalah pegawai yang diangkat oleh negara berdasarkan undang-undang dengan jaminan kesejahteraan dengan baik. Salah satunya status ASN adalah PTAK, yaitu pegawai yang diangkat untuk bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan masa waktu tertentu. Sebagaimana diketahui Bapak Ibu, sebagian besar tenaga honorer telah bekerja di berbagai instansi pemerintah selama bertahun-tahun dengan dedikasi tinggi. Mereka mengisi posisi yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik, mulai dari tenaga administrasi, tenaga teknis, guru, dan nakes. Pengangkatan mereka menjadi ASN PTAK akan menjadi bentuk pengakuan terhadap kerja keras mereka dan kontribusi mereka selama ini. Dengan lulus menjadi PTAK, maka tenaga honorer akan menerima semua hak sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, di mana disebutkan Bapak Ibu, ASN PTAK berhak atas yang pertama, gaji bulanan, tunjangan, fasilitas, bantuan hukum, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan pensiunan. Dengan keluarnya hasil seleksi yang ditetapkan honorer dengan kode R2 dan R3 menjadi PTAK paruh waktu menimbulkan gejolak. Bahkan hal ini membuat tenaga honorer kompak mengirim surat terbuka kepada Presiden. Berikut ini adalah isi surat terbuka tenaga honorer R2 dan R3 untuk Presiden. Kami sebagai putra-putri bangsa Indonesia dengan ini berharap dan menaruh harapan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia agar memberikan perhatian penuh serta kebijakan yang berpihak terhadap nasib anak bangsa di Indonesia saat ini. Kami mengetahui bahwa baru-baru ini Kemenpan RB telah mengeluarkan keputusan mengenai regulasi aturan PTAK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan adanya peraturan ini dari Kemenpan RB tersebut, menurut kami sebagai putra-putri bangsa Indonesia tidak mencerminkan rasa keadilan. Kami sebagai anak bangsa yang telah dilahirkan
di negara Republik Indonesia dan telah lama bekerja serta mengabdi di pemerintahan. Merasa diperlakukan secara tidak adil. Kami telah bekerja dengan masa kerja yang cukup lama, hampir rata-rata di atas 10 tahun, bahkan ada yang lebih dari 20 tahun. Tentu saja Bapak Ibu, kami sangat ingin dan memiliki harapan untuk diangkat langsung menjadi abdi negara seperti ASN atau aparatur sipil negara. Kami semua memiliki kualifikasi pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, D3, S1, bahkan S2 dari berbagai disiplin ilmu. Kami mempertanyakan mengapa dalam hal ini terdapat perbedaan dalam regulasi aturan terbaru yang dibuat dalam keputusan Kemenpan RB, seperti adanya PTHK paruh waktu dan penuh waktu. Mengapa aturan ini harus dibuat seperti ini? Hal ini justru akan berdampak pada ajas kesetaraan. Karena adanya perbedaan penghasilan yang disebabkan oleh waktu kerja, mengapa harus ada perbedaan-perbedaan seperti ini? Sementara kami sudah terbiasa bekerja dengan waktu penuh atau full time, yaitu 8 jam kerja sehari. Demikian isi surat terbuka tenaga honorer yang ditunjukkan untuk Presiden Prabowo. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Inilah surat terbuka tenaga honorer yang telah ditunjukkan kepada Presiden Prabowo meminta keadilan pemerintahan pada saat ini dalam menentukan hasil kelulusan PTHK 2024 tahap pertama bagi mereka yang telah mengikuti seleksi PTHK hingga pada akhir untuk diangkat menjadi tenaga honorer dengan penuh waktu. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.